Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya Fitri, absen 13 dari kelas 11 ULP 2. Ingin menyetor hafalan ke Mami Ros. Bab 2 berjudul peluang usaha produk, barang atau jasa. A. Peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini melibatkan tindakan dan pikiran untuk mencapai tujuan. Peluang usaha muncul pada waktu tertentu dan perlu dimanfaatkan dengan tepat oleh seorang wirausaha. Ciri-ciri peluang usaha yang baik meliputi kesesuaian dengan minat dan ide kreatif. Sementara peluang usaha potensial meliputi nilai jual, mampu bertahan lama di pasar, dan tidak memerlukan modal besar. 1. Peluang usaha menurut para ahli. Yang pertama ada Thomas Weizimerer. Peluang usaha adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Yang kedua ada Robin dan Coulter, yaitu peluang usaha adalah proses menciptakan nilai tambah untuk untuk memenuhi kebutuhan dan tanpa memperhatikan sumber daya. Yang ketiga ada Arif F. Hadi Paranata. Peluang usaha adalah resiko yang diambil untuk mengelola urusan mengelola urusan finansial. 2. Ciri-ciri peluang usaha. Peluang usaha potensial yaitu memiliki nilai jual yang tinggi, bersifat nyata, investasi kecil tapi menguntungkan. Yang kedua ada peluang usaha baik. Usaha yang baik yaitu orisinal, bukan meniru. Adanya keyakinan untuk mewujudkan dan kelayakan usahanya teruji. B. Faktor munculnya inspirasi peluang usaha. Faktor munculnya inspirasi peluang usaha terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal, yaitu bersumber dari diri sendiri seperti berwawasan atau pengetahuan pribadi dan pengalaman dalam berbisnis. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seperti masalah yang belum terselesaikan dan kebutuhan yang belum terpenuhi. C. Sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha memiliki 4 yang dapat mendorong semangat berwirausaha. Yang pertama ada dari diri sendiri, yaitu seperti hobi, keahlian, dan pengamatan. Yang kedua ada lingkungan, yaitu seperti meliputi kebiasaan diri dan usaha di sekitar tempat tinggal. Ketiga, konsumen, permintaan, keluhan, dan saran konsumen dapat memunculkan ide usaha baru. Yang keempat, perubahan yang terjadi. Peluang muncul dari perubahan lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha. D. Identifikasi peluang usaha. Untuk sukses dalam usaha, pentingnya berpikir positif, terbuka, optimis, bekerja sama, dan mendengarkan orang lain, dan mengakui kesalahan. Paul Cart menekankan 4 unsur, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kegairahan, dan pelayanan. 1. Perusahaan jasa. A. Konsep. Itu kualitas andal dan tepat waktu. Kelebihannya tidak perlu tempat simpan atau pajang barang. Kekurangannya tidak bisa dikembalikan. 2. Perusahaan dagang. A. Konsep. Barangnya bervariasi dan layak. Harganya layak. Kelebihannya kualitas langsung terlihat. Kekurangannya memerlukan tempat untuk simpan dan pajang. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha dapat melibatkan penilaian keuntungan dan resiko dari berbagai peluang. 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT memetakan A. Kekuatan, yaitu memanfaatkan peluang. B. Kelemahan, yaitu menghambat keuntungan dari peluang. C. Kekuatan, yaitu menghadapi ancaman. D. Kelemahan, yaitu menciptakan ancaman baru. Kedua, langkah-langkah analisis peluang usaha, yaitu pertama membuat sketsa usaha. Kedua, menyediakan modal. Ketiga, menguras izin usaha. Keempat, menyiapkan tenaga kerja. Kelima menyiapkan bahan baku. Keenam, menyiapkan sarana. Ketujuh, menetapkan lokasi. Kedelapan, menetapkan metodologi.
ke-9 menetapkan teknologi, ke-10 menetapkan manajemen, dan yang ke-11 mencari mitra usaha. 3. Tujuan analisis peluang usaha, yaitu pertama memenuhi keinginan konsumen, yang kedua memenangkan persaingan, yang ketiga meningkatkan penjualan. F. Pengembangan ide dan peluang usaha. Menurut Zimmerer, tahun 1996, ide-ide usaha menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan nilai pasar. Langkah-langkahnya yang pertama nih, menetapkan pengembangan ide usaha. Kedua, menentukan tujuan khusus. Ketiga, pelaksanaan ide oleh oleh karyawan. Keempat, menerapkan sistem pencatatan prestasi. Kelima, memberikan penghargaan. Keenam, memastikan pemahaman peran. Kunci utama kreativitas yang perlu kunci utama adalah kreativitas yang perlu diasah secara terus-menerus. G. Memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Wirausaha harus menggunakan peluang secara kreatif dan inovatif untuk hasil yang sangat maksimal. Ciri wirausaha kreatif, yaitu fleksibel dalam memanfaatkan peluang, mengembangkan ide baru, termotivasi oleh tantangan, mengembangkan inovasi. Ciri-ciri inovasi menurut Stephen Robbins pada tahun 1994 adalah keuntungan relatif, kesesuaian. Kesesuaian itu seperti sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. Kerumitan, semakin mudah semakin banyak permintaan. Dapat diuji coba, ya kayak mudah diuji. Dapat diminati, mudah diminati dan diterima. Apalagi? Jenis inovasi menurut Kuratko tahun 2007. Itu pertama invensi penemuan baru. Biasanya misalnya telepon oleh Alexander. Yang kedua ekstensi, yaitu pengembangan produk, misalnya McDonald's dan hamburger. Yang ketiga duplikasi, itu pengendaan kayaknya konsep, misalnya itu department store. Keempat, sintesis, itu kombinasi konsep, misalnya logam kuningan. Apalagi ya? Ekonomi kreatif di era globalisasi, di era revolusi revolusi industri 4.0. Ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan pengetahuan untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan intelektual menjadi produk yang dapat dijual. Industri kreatif di Indonesia, sektor ekonomi kreatif yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang, seni. Kedua, ciri-ciri ekonomi kreatif menurut UNCTAD tahun 2010. Yaitu pertama, mendorong pendapatan, mengintegrasi aspek sosial, budaya, dan ekonomi berbasis pengetahuan, memerlukan kebijakan inovatif, dan industri kreatif sebagai ekonomi kreatif. 3. Jenis-jenis ekonomi kreatif, yaitu mencakup 14 sektor utama. Perkembangan pesat dengan dukungan MEA, meningkatkan ekspansi internasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 4. Produk kreatif. Produk kreatif meliputi tadi memorinya kepenuhan. Lanjut ya. Jenis-jenis
ekonomi kreatif kan tadi. Yang keempat, produk kreatif. Produk kreatif meliputi aplikasi dan permainan, arsitektur, desain produk, fashion, desain material,